Jadi globalisasi itu sebetulnya problem paling besar bagi umat manusia. Mengapa? Karena manusia yang sidik jarinya berbeda, setiap manusia memiliki sidik jari yang berbeda, dipaksa untuk dihomogenasi melalui satu proses standarisasi. Ada hal yang mungkin perlu dikoreksi adalah untuk membuat satu sistem pendidikan yang mengacu pada budaya setempat. Benar. Ya. Jadi harus ada aspek budaya. Industri itu tidak bisa dilakukan tanpa dukungan budaya sebetulnya. Harus berimbang, Pak ya. Tidak hanya berimbang, dia harus memperhatikan budaya. Harus dijiwai. Ya, karena industri itu adalah kegiatan manusia. Jadi budaya, adat, kebiasaan manusia ini harus dihitung. Pengalaman kami, Bunda, itu teman-teman milenial itu justru lebih peka ya. Iki nek wong tua kita nganggo pakaiannya saja, terus kemudian kok terus timbul keakuan itu ekspresi keakuan muncul, itu anak-anak milenial lebih peka sekarang tampaknya, gitu loh. Jadi mereka cari yang sifatnya fleksibel, yang luas, kemudian yang kolaboratif, gampang bekerja sama, gitu kan ya. Terus seperti itu. Nah ini kalau Prof dari sisi akademisi ini melihat fenomena anak-anak muda sekarang keren-keren Prof sebetulnya, tapi sporadis memang masih gimana? Saya sih kan dosen ya. Jadi mahasiswa yang saya hadapi itu umurnya segitu-segitu aja gitu. Mulai dari 19 sampai nanti 24 paling lambat itu lulus. Ya, sampai sekarang ya mulai dari dulu itu hampir sebaya, sekarang hampir sebaya dengan cucu saya gitu kan. Artinya kalau di dunia kampus itu sebetulnya komunikasi itu bisa saja terjadi kalau kita itu intensif, ya memang melakukan satu pertemuan-pertemuan yang sifatnya intensif dan ya memang terjadi pergeseran nilai perilaku dari dulu mahasiswa yang zaman dulu tahun 80-an sampai sekarang tahun 2020 ya. Terjadi satu perbedaan karakter dan selalu mereka itu kalau kita lihat itu mengatakan bahwa selalu generasi yang lebih muda itu dikatakan kurang becus, kurang sregep, lebih jelek daripada generasi sebelumnya gitu. Selalu saja ada kata-kata seperti itu menurut mereka di setiap generasi gitu ya. Artinya bahwa kita kemudian saya kadang mikir, oh ya mungkin kita itu misjudge, salah menilai gitu ya. Karena setiap manusia itu kalau menurut hukum biologi itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri gitu. Jadi tantangan itu terjadi karena lingkungan itu selalu berubah. Kita seringkali ini ketika menjadi dosen itu yang harus kita persiapkan ketika kita berhadapan dengan mahasiswa dalam satu kelas. Kita harus berpikir kira-kira yang dihadapi mereka 10-15 tahun yang akan datang apa ya. Ya kan? Nah, sehingga kita ya memikirkannya kadang-kadang saya katakan apa yang kita bicarakan ini mungkin tidak ada di masyarakat loh. Gitu ya. Karena kita bicarakan kemungkinan ini terjadi di masa depan. Hal-hal seperti itu kemudian bisa membawa sebuah
diskusi yang kadang-kadang saya menjadi pembelajar juga di depan. Jadi saya bukan berstatus sebagai dosen, saya menjadi belajar bersama mereka gitu ya, karena saya dari dari generasi masa lalu berhadapan dengan orang yang generasi akan menggantikan saya gitu ya. Jadi mikirnya selalu seperti itu. Nah ini yang menurut saya kalau di dunia kampus mudah lah kita, karena mereka datang silih berganti terus. Permasalahannya itu adalah di luar kampus sebetulnya. Di luar kampus itu banyak hal yang kadang-kadang saya juga tidak paham. Ketika zaman dulu ya, kalau kita ke warung itu ya ya seperti itu ya, kita di warung itu minum, makan, habis itu pulang gitu ya. Kalau sekarang nggak nongkrong gitu ya. Gitu. Misalnya. Apalagi ada wifi-nya. Iya, ada wifi-nya, nongkrong. Ya, kumpul-kumpul. Desain warungnya jadi berbeda. Orang juga menyebutnya kafe sekarang. Dulu waktu zaman saya kecil itu nggak ada namanya warung kopi. Pernah lihat? Warung kopi nggak ada. Ya warung nasi ya banyak, tetapi sama saya kayaknya mulai ada. Mulai ada ya? Oh, zaman saya itu nggak ada. Pergeseran ya. Sekarang anak muda sekarang suka minum kopi. Gitu. Dulu kopi itu ya orang tua, Pak. Iya. Oh iya. Nah, sekarang orang muda kopi gitu ya. Dulu orang muda itu zaman saya itu Coca-Cola, Sprite gitu kan. Sekarang orang minum Coca-Cola, Sprite anak muda itu jarang loh. Jarang, mereka lebih kopi. Nah, ini kan hal positif sebetulnya yang lebih baik dari generasi saya. Iya toh? Saya indikator. Tapi tidak disadari gitu. Jadi kalau ini dicatat, kemudian dirumuskan, itu bisa menjadi bagian dari strategi untuk mensosialisasikan sesuatu yang baik gitu ya. Artinya meminum bahan alam itu jauh lebih baik daripada meminum makan yang sifatnya artifisial. Ya. Bahan alam itu ciri khasnya tidak terstandar. Kalaupun toh distandarisasikan tuh ya kasar. Gitu ya. Tetapi pada zaman globalisasi ini, untuk bisa menjual sesuatu dalam skala besar harus ada standarisasi. Kalau misalnya katakanlah ayam goreng mau dijual di seluruh dunia itu mulai dari panasnya minyak berapa panas berapa lama itu sudah terprogram. Sudah ada SOP-nya. Nah, kalau tidak seperti itu, ya tidak bisa buka cabang-cabang di mana-mana. Jadi globalisasi itu sebetulnya problem paling besar bagi umat manusia. Mengapa? Karena manusia yang sidik jarinya berbeda, setiap manusia memiliki sidik jari yang berbeda, dipaksa untuk dihomogenasi. Melalui satu proses standarisasi. Seringkali juga manusia itu sebetulnya tadi disampaikan Bunda bahwa menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah mereka bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, pada saat posisi seperti itu, kebermanfaatan kadang-kadang distandarisasi. Untuk jadi pegawai bank syaratnya harus ini. Itu jadi guru syaratnya, padahal semua orang bisa jadi guru. Cuman tidak resmi kan, tapi bahwa setiap orang itu bisa menjadi sumber belajar orang lain, itu harus disadari. Nah ini menurut saya akhirnya tidak perlu harus klasifikasi dalam kelas itu ada anak pintar, anak bodoh. Nah, pengalaman karena saya sudah
sudah lanjut ya usianya ya. SMA saya kan 45 tahun yang lalu ya, hampir 50 tahun yang lalu SMA-nya. Nah, ketika saya SMA itu ya ada anak pinter banget, ada anak yang bodoh banget. Jadi kalau dia lulus itu dibilangkan dia lulus itu semua anak pasti lulus gitu kan. Jadi ora perlu nonton pengumuman gitu ya. Sebagai standar bawah ya kan. Loh, setelah waktu berjalan dia malah jadi direktur sebuah perusahaan swasta besar. Yang pinter banget tadi itu ya hanya jadi pemborong-pemborong kecil di sebelah. Nah, itu Ya. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Mewakili kaum milenial, Ya. saya mau bertanya kepada Pak Prof. Ya. Pak Prof tadi sempat bicara bahwa kalau di kelas anak-anak sekolah atau anak kuliah itu pasti ada standar yang dinamakan anak cerdas, anak bodoh. Nah, ini yang saya mau tanyakan, kenapa Indonesia itu tidak mengacu pada pendidikan di Barat? Kalau saya kemarin, ini kebetulan pengalaman pribadi, saya punya teman-teman dari Aussie, Pak. Nah, mereka itu cara mendidik anaknya itu sangat berbeda dengan apa yang ada di Indonesia. Nah, mereka itu ketika melihat anaknya mempunyai salah satu potensi diri dari anak, itu mereka seolah-olah sudah tidak penting kamu belajar A atau B, cukup fokus satu bidang, Ya. dan mungkin itu nanti menjadi passionmu di kemudian hari, dan kamu harus menjadi profesional di bidang itu. Nah, kalau di Indonesia itu kan semua kamu harus bisa, agama dan lain sebagainya, harus pokoknya kudu pinter. Kalau nggak pinter kamu ganda bodoh. Nah, itu perbedaannya, Pak. Nah, Tadi yang di Australia tadi sejak usia berapa? mulai TK, Pak. Mulai TK, oh iya. Ya. Kebetulan mereka kan punya rumah di Bali, Pak. Ya. Jadi saya tinggal di sana, jadi sering komunikasi. Oh iya. Ya. Kok Indonesia seperti ini? Kalau saya nggak seperti itu, saya harus bisa mencetak orang-orang ahli di bidangnya. Kalau anak saya juga talentnya di sini, ya ini saya fokuskan. Monggo, gimana tanggapan dari Pak Prof? Ya. Ya, setiap negara itu memiliki situasi ya, dan permasalahan yang berbeda-beda. Nah, memang yang kalau mau seperti Australia itu pendidikan tadi itu menjadi lebih sulit diterapkan ya di Indonesia, karena harus mengamati orang per orang. Mungkin kayak di Belanda aja lah, Belanda itu agak lebih, misalnya orang yang masuk ke universitas itu adalah mereka yang SMA-nya itu 10 terbaik gitu. Ya, yang lainnya itu masuk ke yang namanya semacam politeknik. Itu bukan karena perbedaan kelas di dalam, tapi karena memang universitas kemudian jadi master, menjadi doktor, itu lebih mengedepankan kemampuan olah pikir melalui nalar, ya, curiosity di dalam konteks memecahkan sebuah permasalahan melalui olah pikir. Sementara masyarakat secara umum itu memerlukan orang-orang yang sebetulnya bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat, yang umumnya berupa skill, keterampilan, Talent ya. Talent ya, sehingga itu masuknya ke program pendidikan kayak politeknik gitu, ya, kayak politeknik, dan programnya juga langsung kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau apa gitu ya, untuk melatih keterampilannya. Nah, ini sistem. Jadi masing-masing negara itu punya situasi ya. Di Indonesia itu bisa dibayangkan ya, yang terakhir itu dikatakan sekitar 17.000 pulau ya, dengan sekian banyak etnik ya. Ya, kan tidak mudah ya, melakukan satu proses, dan memang kalau distandarisasi seperti itu, yang ya selain juga pertama mungkin gurunya, penyiapan gurunya, sistemnya pendidikan itu
untuk wilayah seluas Indonesia ya. Saya pernah terbang dari Banda Aceh kemudian sampai ke Merauke itu ya, berangkat jam 7 pagi di Banda Aceh sampai di Merauke itu ya jam 7 pagi juga hari berikutnya ya. Dan lucunya itu ketika kan transit benar. Nah transit itu kita merasakan perbedaan sesama pakai bahasa Indonesia tapi bahasa Indonesia versi Aceh, bahasa Indonesia versi orang Jakarta, kemudian kita pindah ke transit ke Makassar, habis Makassar ke Ambon, habis Ambon ke Jayapura, kemudian baru ke Merauke itu dengan dialek dan cara berpikir yang berbeda gitu ya. Masing-masing itu sama-sama menyajikan kopi ya. Kalau di Bandar Soekarno-Hatta menyajikannya seperti itu, nanti pindah ke Makassar seperti itu, nanti di Ambon beda lagi. Nah, mungkin kopinya sama, harganya juga bisa berbeda gitu ya. Jadi Indonesia itu luas sekali. Nah, memang tidak sebaiknya terstandar seperti itu sehingga tidak terstandar sentral gitu ya. Sebaiknya misalnya transmigrasi aja ya. Transmigrasi itu rumah untuk transmigran itu mulai dari Banda Aceh sampai Papua sana itu sama bentuknya. Padahal masing-masing kan punya budaya rumahnya, bentuknya sendiri-sendiri ya. Ya mestinya itu kalau di Papua ya dimiripkanlah dengan rumah asli orang Papua. Orang Sasak punya rumah kayak gini, ya, harusnya disesuaikan lah, tidak distandarkan ya. Gampangnya gitu ya. Ya itu mungkin keterlaluan ya. Jadi ada hal yang mungkin perlu dikoreksi adalah untuk membuat satu sistem pendidikan yang mengacu pada budaya setempat. Benar. Ya. Jadi harus ada aspek budaya. Kalau kita mengamati ya, Indonesia itu apakah betul-betul menjadi negara industri ya? Itu agak susah ya, karena industri kita itu memerlukan satu effort studi budaya ya. Industri itu tidak bisa dilakukan tanpa dukungan budaya sebetulnya. Harus berimbang Pak ya? Tidak hanya berimbang, dia harus memperhatikan budaya. Harus dijiwai. Ya karena industri itu adalah kegiatan manusia. Jadi budaya, adat, kebiasaan manusianya harus dihitung. Misalnya industri manufacturing ya, mengapa di Jepang itu kuat ya? Karena budayanya memang begitu. Dia bisa telaten, kerja jangka panjang di dalam sebuah ruangan ya. Orang Jepang kan seperti itu, dia bisa tidak bicara satu yang lain, kerja terus bisa. Sehingga ya industri itu berkembang. Mengapa industri mobil di Australia itu bangkrut? Holden. Ya, karena budayanya tidak dukung. Di Australia itu lebih banyak pertambangan, peternakan, bekerja di tempat terbuka, gitu kan. Sementara industri mobil itu harus di dalam dan memerlukan sebuah ketekunan, ketelitian. Benar. Nah itu sehingga Holden ya bangkrut. Oke, Prof. Jadi tadi menarik bahwa kita perlu mengembangkan pendidikan sesuai budaya setempat. Berarti dengan sekarang tampak marak ya, Bunda ya, orang-orang yang semakin cinta pada budayanya, semakin tadi mengingat leluhurnya dan sebagainya. Itu cukup konstruktif ya, Prof, untuk menuju ke situ. Ya. Seperti anak muda sekarang suka kopi gitu ya. Misalnya itu satu hal positif karena kita penghasil kopi gitu. Ya kan? Kalau perlu ya termasuk tembakau ya. Iya. Karena merokok. Ya, kalau rokok itu kurang bagus ya dibuat bagus lah. Gitu. Nah, gitu ya. Supaya
tidak mengganggu kesehatan. Jadi program-programnya itu harus merupakan program-program dengan basis kekuatan sendiri. Ya, budaya itu artinya kekuatan sendiri. Bahannya ada di sini, budayanya sini pasti kuat. Nah, ini second question. Yes. Jadi ini menyambung tentang budaya, terkait budaya. Nah, akhir-akhir ini kan marak, Prof ya. Nah, kita punya budaya, kita punya jati diri, tapi dijas dengan ras suku lain. Oh, ini tidak boleh, ini bid'ah, ini haram. Contoh kecil wayang kemarin yang lagi viral di media-media itu gimana, Bro? Cara menyikapi hal-hal seperti itu? Saya kira merupakan bagian yang harus diusahakan untuk tidak terjadi ya. Karena seperti saya katakan tadi, pulau kita itu 17.000 lebih, etnisnya demikian banyaknya. Misalnya saya pergi ke Sumatera ya, saya waktu itu ke Padang, saya bilang gini, waktu itu saya diminta mengevaluasi kelas, terus saya bilang, saya sudah siap. Loh, dosen di sana juga mahasiswa ini bilang, ya kita sudah siap, Pak. Iya, saya sudah siap. Ya, kita sudah siap. Yang salah apa ya? Ternyata kemudian ada mahasiswa yang bilang sama saya, Pak, siap di sini itu sudah selesai. Kalau Bapak siap itu akan, kita di sini sudah. Ya, artinya miskomunikasi karena kebiasaan. Hanya pakai sama bahasa Indonesia itu. Belum lagi kalau kita pakai bahasa daerah. Ya, misalnya orang Batak bicara biasa, kita nantang berkelahi gitu kan. Ya bisa jadi seperti itu, padahal enggak kebiasaan. Nah, kesadaran seperti ini itu penting menurut saya. Jangan ditambah hal-hal yang sebetulnya menambah kerumitan masalah gitu. Kerumitan masalahnya. Jadi kalau konteksnya seperti itu ya biasanya ya harus dibicarakan di tempat sendirilah, jangan di publik gitu. Soalnya dari hal-hal semacam itu kan bisa memperkeruh atau memperretak persatuan Nusantara itu tadi. Bukan persatuan menurut saya. Sasarannya itu bukan persatuan, tapi kedewasaan dalam bermasyarakat. Jadi kalau persatuan itu otomatis kalau kepentingannya sama ya persatuan. Kepentingannya berbeda ya. Walaupun sak saudara, podo kepentingannya beda ya bertengkar. Sehingga yang penting itu adalah kedewasaan dalam bermasyarakat. Kedewasaan dalam bermasyarakat itu apa? Salah satunya itu adalah produktivitas masyarakat tadi di dalam menyelesaikan permasalahan.